Halo guys, perkenalkan nama saya Gregorius Medio Piadripin, NIM 860520-847, Prodi PGSD. Kali ini saya akan menjawab bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai pengawas melalui 3 kajian utama. Yang pertama, ontologi, menelaah hakikat realitas pendidikan. Apa itu pendidikan sebenarnya? Apakah hanya transfer ilmu atau juga pembentukan karakter? Dengan ontologi, ilmu pendidikan tidak berhenti pada praktik teknis, tapi juga mempertanyakan dasar keberadaannya. Yang kedua, epistemologi, menguji bagaimana pengetahuan pendidikan diperoleh dan dibuktikan kebenarannya, apakah melalui eksperimen kuantitatif, studi kualitatif, atau refleksi praktis PTK. Ini menjaga agar klaim dalam pendidikan tidak asal-asalan, tapi juga mempunyai metode yang sahih. Yang ketiga, aksiologi, menilai nilai dan tujuan pendidikan. Apakah pendidikan hanya mengajar skor ujian atau untuk memanusiakan manusia? Aksiologi memastikan pendidikan tidak kehilangan arah dan moral kemanusiaannya. Kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Filsafat ilmu butuh bahan bakar dari praktek nyata. Pendidikan yang bermakna menyediakan itu. Yang pertama, mutualis. Pendidikan memberi wujud nyata bagi gagasan filsafat. Misalnya, konsep manusia sebagai makhluk bebas. Dalam humanisme, diuji melalui praktik pembelajaran yang memberi ruang berpikir kritis siswa. Yang kedua, diaktis. Praktik pendidikan mengajarkan filsafat ilmu tentang apa yang berhasil dan tidak di lapangan. Jika metode konstruktivisme gagal di kelas dengan fasilitas minim, itu menjadi catatan bagi filsafat ilmu untuk merevisi asumsinya. Yang ketiga, dialektik. Kritik dari lapangan pendidikan memaksa filsafat ilmu untuk terus berkembang. Kegagalan kurikulum 10 kali ini di Indonesia memunculkan pertanyaan filosofis. Apakah masalahnya di metode atau di asumsi dasar tentang pembelajaran? Singkatnya, tanpa pendidikan yang nyata, filsafat ilmu hanya jadi wacana di menara gading. Pendidikan memberi bukti empiris agar filsafat ilmu tidak kering. Pertanyaan yang ketiga, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis dalam pembeda persoalan pendidikan? Karena filsafat ilmu membeda masalah pendidikan dari akar, bukan gejala. Yang pertama, ontologi, membongkar asumsi dasar. Contoh, masalah, anak malas belajar. Ontologi bertanya, apakah kita melihat anak sebagai mesin penghafal atau makhluk yang punya minat dan konteks hidup? Yang kedua, epistemologi, membongkar cara kita tahu sesuatu benar. Contoh, kebijakan ujian nasional. Epistemologi bertanya, apakah tes 2 jam bisa mewakili kemampuan siswa? Apakah ada bias budaya dalam soal? Yang ketiga, aksiologi, membongkar nilai di balik kebijakan. Contoh, kurikulum yang fokus pada kompetensi. Aksiologi bertanya, nilai apa yang ditanamkan? Kerjasama atau persaingan individu. Dengan 3 pisau ini, masalah pendidikan yang tampak rumit bisa diurai. Bukan hanya ganti kurikulum, tapi ganti cara kita memandang anak, ilmu, dan tujuan hidup.
Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktek pendidikan. Contoh 1, kebijakan 4 pilar UNESCO, learning to be, learning to live together. Ini adalah penerapan filsafat humanisme dan pragmatisme. Humanisme pendidikan harus memanusiakan membentuk pribadi mandiri. Pragmatisme pendidikan harus berdampak praktis, bisa hidup berdampingan di masyarakat yang kompleks. Hasilnya, kurikulum tidak hanya mengajar nilai, tapi juga proyek kolaborasi karakter dan refleksi diri. Contoh 2, penelitian tindakan kelas dan konstruktivisme dan contoh 2, penelitian tindakan kelas dan dengan konstruktivisme. Guru melihat siswa pasif dengan lensa konstruktivisme. Ia tidak menyalahkan siswa, tapi mendesain pembelajaran agar siswa membangun pengetahuan sendiri melalui diskusi dan proyek. Ontologi, pengetahuan dibangun bukan transfer. Epistemologi, data dikumpulkan lewat observasi dan refleksi. Aksiologi, bertujuan bukan nilai tinggi, tapi siswa berani bertanya dan berpikir. Contoh 3, kritik terhadap dominasi tes dalam ujian nasional. Dengan lensa behaviorisme versus konstruktivisme, filsafat ilmu menunjukkan masalah. Behaviorisme, tes dianggap mengukur hasil belajar karena ada stimulus respons. Konstruktivisme, belajar adalah proses, tidak bisa diukur satu kali. Hasil analisis ini mendorong lahirnya asesmen formatif dan portofolio yang lebih kontekstual. Kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan seperti mata pisau dan teropong. Filsafat ilmu mempertajam cara kita melihat masalah. Pendidikan memberi bahan nyata untuk diasah. Keduanya tidak bisa dipisah kalau mau pendidikan Indonesia benar-benar berkembang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.